Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Amelie, seorang wanita muda dan sukses di bidang investasi, dikirim oleh kantornya untuk mengembangkan proyek pembangunan hotel di kawasan pegunungan. Dia memiliki tugas untuk membeli tanah dari penduduk setempat dan membangun hotel yang mewah serta modern. Saat melakukan survei lapangan, Amelie bertemu dengan seorang pemuda setempat bernama Arman, yang bekerja sebagai tukang penggembala hewan untuk salah satu tuan tanah yang tanahnya akan dibeli oleh investor tersebut. Arman memiliki sifat yang sederhana, jujur, dan dekat dengan alam. Amelie adalah sosok wanita yang energik dan dinamis, sehingga tak pernah ada rasa canggung dalam setiap langkahnya, yang saat ini sedang berada di pegunungan yang indah, dan bertemu dengan seorang pemuda penggembala kerbau. "Hai, namaku Emily. Bisa minta waktu sebentar akang?" "Ya," tanya Amelie tiba-tiba saat turun dari mobil yang dinaikinya. "Namamu siapa?" lanjut Emily. "Nama saya Arman." "Ada apa ya mbak?" jawab pemuda itu. Akhirnya Amelie dan Arman terlibat pembicaraan yang akrab dan serius. Dan Amelie menerangkan panjang lebar maksud kedatangannya ke desa ini. Arman sebagai orang desa yang tidak pernah tahu apa itu investasi pengembangan suatu wilayah, hanya terdiam mendengarkan apa yang digambarkan Emily. Amelie dan Arman akhirnya jalan-jalan di desa tersebut, sambil Arman sesekali mengarahkan hewan ternak yang digembalanya. Arman merasa tersanjung. Ada seorang gadis cantik berpakaian bagus, dan wangi juga aroma pakaian dan tubuhnya, bersedia berjalan bersebelahan dengannya yang bau dan kotor karena peluh. Udara di pegunungan ini sejuk segar dan view yang sangat indah, membuat Emily benar-benar jatuh hati pada daerah ini. "Daerah ini view-nya indah sekali ya Kang," ucapan Emily kepada Arman di sela-sela pembicaraannya. "Iya, Mbak, karena pemandangannya yang bagus dan udaranya yang segar. Banyak sekali orang-orang datang ke sini apabila hari libur tiba. Pasti ramai sekali di sini," jelas Arman, "karena segala surat dan perlengkapan untuk investasi yang akan ditanamkan di desa ini sudah beres semua." Maka Emily sebagai surveyor melaksanakan tugas dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan prosedur yang telah disusunnya. Maka Emily hampir setiap hari selalu datang ke desa tersebut dan selalu ke lokasi yang sama untuk mengecek lokasi dan memastikan bahwa proyek bisa segera dilaksanakan. Serta di sela-sela kesibukannya juga menyempatkan untuk bertemu dengan Arman, yang selalu menggembala ternaknya di sekitar pegunungan ini, yang mempunyai view yang indah, dan telah menyediakan rumput makanan ternaknya. Amelie semakin akrab dengan Arman, dengan membawa proposal hotel dan infrastrukturnya, serta pula dengan banyak personel dari perusahaannya, yang memulai memetakan untuk mengerjakan proyek pembangunan sebuah hotel di atas gunung ini. Saat yang lain personal dari perusahaan bekerja menyelesaikan proyek, Amelie juga di sela-sela kesibukannya selalu menemui Arman yang sedang menggembalakan ternaknya. Dalam pertemuan singkat, mereka berdua selalu membahas tentang proyek dan pengembangannya ke depan. Amelie dan Arman memiliki pandangan yang berbeda tentang pembangunan hotel di kawasan pegunungan. Amelie melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal, sementara Arman khawatir bahwa pembangunan hotel akan merusak keindahan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Meskipun memiliki perbedaan pandangan, Amelie dan Arman mulai saling mengenal dan memahami satu sama lain. Amelie mulai melihat keindahan alam dan kehidupan masyarakat setempat melalui mata Arman, sementara Arman mulai memahami manfaat ekonomi dari pembangunan hotel. Semakin lama, Amelie dan Arman semakin dekat dan jatuh cinta. Mereka berdua harus menghadapi tantangan dari kantor Amelie yang ingin pembangunan hotel selesai secepatnya, sementara Arman harus menghadapi tekanan dari keluarganya yang khawatir tentang masa depan tanah mereka. Amelie dan Arman harus menemukan cara untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keindahan alam,
serta menghadapi perbedaan budaya dan pandangan mereka. Mereka berdua berusaha untuk dapat menemukan solusi yang tepat dan mempertahankan cinta mereka. Amelie dan Arman semakin dekat dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka berdua mulai mencari solusi untuk menyeimbangkan kepentingan, ekonomi, dan keindahan alam. Arman memperkenalkan Amelie kepada keluarganya dan masyarakat setempat. Amelie yang awalnya dianggap sebagai orang luar, mulai diterima oleh masyarakat setempat karena kepribadiannya yang ramah dan peduli. Tidak hanya cantik wajahnya, Amelie juga bisa membawa diri di lingkungan di mana Arman tinggal dan di mana proyek pembangunan hotel yang akan dilaksanakan. Dengan suaranya yang lembut dan sabar, Amelie memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar lingkungan hotelnya dan manfaat yang akan diterimanya untuk pertumbuhan ekonomi desa. Dan Arman pun sebagai warga desa juga memberikan support kepada masyarakat desa agar memberikan sambutan yang baik dan hangat atas pembangunan hotel demi masa depan desa di kemudian hari. Karena nilai manfaatnya yang agung dan luhur, serta penuh dengan kemuliaan dalam pembangunan desa. Alam yang indah di desa ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sepenuh hati untuk kemaslahatan dan kesejahteraan serta kemajuan desa, agar masyarakat desa semakin sejahtera dalam kehidupannya. Amelie dan Arman bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat untuk pembangunan hotel. Mereka berdua mengusulkan kepada kantor Amelie untuk membangun hotel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Di kantor Amelie tempat ia bekerja sangatlah terkesan dengan ide Amelie dan Arman. Mereka berdua memutuskan untuk mengadopsi konsep pembangunan hotel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan hotel pun dimulai dengan Amelie dan Arman bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Mereka berdua semakin yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi perbedaan dan tantangan. Setelah pembangunan hotel selesai, Amelie dan Arman merayakan kesuksesan proyek tersebut. Hotel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi contoh bagi pembangunan hotel di kawasan pegunungan lainnya. Setelah selesai pembangunan hotel dan diresmikan oleh jajaran direktur, maka hotel pun resmi dioperasikan dengan banyak memakai tenaga kerja warga sekitar hotel untuk menjadi tenaga-tenaga terampil. Maka warga sekitar sebelum dipekerjakan menjadi tenaga profesional hotel, mereka disekolahkan dengan program kilat perhotelan dan kompetisi pengembangan diri di sekolah perhotelan. Karena diharapkan dengan memperdayakan pemuda-pemudi produktif di sekitar hotel, maka ada unsur saling memiliki dan memelihara lingkungan yang indah sekitar hotel sebagai penunjang promosi yang hebat. Karena view sekitar hotel adalah view yang sangat indah dan alami, masyarakat setempat merasa bangga dan berterima kasih kepada Amelie dan Arman karena telah membawa manfaat ekonomi dan lingkungan bagi mereka. Keluarga Arman juga menerima Amelie sebagai bagian dari keluarga mereka. Amelie dan Arman memutuskan untuk menikah dan tinggal di kawasan pegunungan. Mereka berdua hidup bahagia dan membangun kehidupan yang harmonis dengan alam dan masyarakat setempat. Amelie yang awalnya hanya seorang investor, kini menjadi bagian dari komunitas lokal dan memiliki peran penting dalam pembangunan kawasan pegunungan. Arman yang awalnya hanya seorang tukang penggembala hewan, kini menjadi suami yang penuh cinta dan memiliki peran penting dalam pengembangan hotel. Mereka berdua hidup bahagia dengan cinta yang kuat dan harmonis, serta menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana cinta dan kerjasama dapat mengatasi perbedaan dan tantangan. Semoga cerita cinta ini adalah cerita yang indah dan menginspirasi sehingga menjadi motivasi serta inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian kebahagiaan dalam hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian dan tujuan Anda. Serta apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengekliknya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta kalau cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya.
Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.